Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NIM 10156124057. Saya mahasiswa semester 2 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Zakia Al-Munawara SPD MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran paham nasionalisme. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menekankan pentingnya identitas dan kepentingan suatu bangsa. Paham ini mendorong rasa cinta tanah air dan keinginan untuk memajukan bangsa di tengah tantangan global. Adapun asal-usul nasionalisme pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, nasionalisme muncul di Eropa sebagai reaksi terhadap dominasi kekuasaan absolut dan imperialisme. Revolusi Prancis pada tahun 1789 menjadi salah satu momen penting yang menginspirasi gerakan nasionalis di berbagai negara. Adapun pengaruh revolusi Amerika, konsep kebebasan dan hak asasi manusia dari revolusi Amerika 1776 juga mempengaruhi pemikiran nasionalis di Eropa dan di negara lainnya. Adapun faktor penyebab kelahiran nasionalisme, yang pertama itu pembangunan identitas. Proses industrialisasi dan urbanisasi menciptakan identitas baru di kalangan masyarakat sebelumnya terikat oleh ikatan feodal. Yang kedua adalah bahasa dan budaya. Kebangkitan bahasa dan budaya lokal seringkali dipromosikan oleh sastrawan dan intelektual, membantu membangun rasa di persatuan antara rakyat. Yang ketiga adalah reaksi terhadap penjajahan. Di banyak wilayah termasuk Asia dan Afrika, nasionalisme muncul sebagai respon terhadap penjajahan dan dominasi asing. Yang keempat adalah nasionalisme di berbagai negara, seperti Eropa. Di Eropa, banyak negara Eropa mengalami gerakan nasionalisme yang menghasilkan unifikasi, seperti Jerman dan Italia, serta kemerdekaan seperti Yunani dan Bulgaria. Di Asia, nasionalisme muncul di negara-negara seperti India, Cina, dan Indonesia yang berjuang melawan penjajahan Barat dan kekuasaan imperial. Yang selanjutnya adalah Afrika. Gerakan nasionalisme di Afrika seringkali berfokus pada perjuangan melawan kolonialisme Eropa dan membangun identitas nasional. Adapun dampak nasionalisme, yang pertama adalah Perang Dunia I dan II. Nasionalisme berkontribusi pada ketegangan politik yang menyebabkan Perang Dunia I dan II, di mana negara-negara berjuang untuk memperkuat identitas dan kepentingan nasional. Yang kedua adalah dekolonialisasi. Setelah banyak Perang Dunia II, banyak negara di Asia dan Afrika meraih kemerdekaan melalui gerakan nasionalis yang kuat. Baik, selanjutnya adalah perkembangan nasionalisme di Indonesia awal abad ke-20. Nasionalisme Indonesia mulai berkembang dengan munculnya organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Serikat Islam 1911 yang berfokus pada kesadaran nasional dan perbaikan sosial. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 momen penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Pemuda dari berbagai daerah berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan, nasionalisme semakin menguat menjelang proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Selanjutnya, nasionalisme dan globalisasi. Yang pertama, tantangan modern. Di era globalisasi, nasionalisme dihadapkan pada tantangan dari aliran global yang mengedepankan identitas global dan atas identitas nasional.
Yang kedua, respon terhadap globalisasi. Banyak negara mengalami kebangkitan kembali paham nasionalisme sebagai respon terhadap dampak negatif globalisasi, seperti kehilangan identitas budaya dan ekonomi lokal. Nasionalisme dalam kontemporer. Nasionalisme dalam kontemporer. Politik identitas. Di banyak negara, politik identitas semakin menguat, di mana kelompok-kelompok tertentu mendasarkan klaim politik mereka pada identitas nasional atau etnis. Selanjutnya, pergerakan separatis. Di beberapa wilayah, gerakan separatis muncul sebagai bentuk tuntunan untuk otonomi atau kemerdekaan, menunjukkan kompleksitas nasionalisme dalam konteks modern. Baik, adapun kesimpulan materi yang saya sampaikan adalah nasionalisme telah menjadi pendorong utama dalam sejarah politik modern, memberikan identitas persatuan bangsa-bangsa. Namun, paham ini juga menghadapi tantangan, terutama di era globalisasi yang mengedepankan identitas global di atas identitas nasional. Dengan munculnya variasi nasionalisme seperti nasionalisme etnis, civis, dan sosial, penting untuk memahami nuansa dan kompleksitasnya. Nasionalisme terus berevolusi dan pemahaman yang mendalam. Tantangan dinamika yang menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang dihadapi di era kontemporer. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.